Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Anzar Ibrahim. Saya adalah peserta Latsar CPNS golongan 3 BPSDMD Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2022. Pada video kali ini saya ingin mempresentasikan mengenai tugas saya, yakni video monolog dengan tema Aku, Smart ASN, dan Instansiku. Baik, sebelumnya mari kita simak sama-sama mengenai profil sekolah terlebih dahulu. SMA Negeri 1 Kelumpang Hilir terletak di Jalan Ratu Intan, Desa Serongga, Kecamatan Kelumpang Hilir, Kabupaten Kota Baru, Provinsi Kalimantan Selatan. Berdiri sejak bulan Oktober tahun 1999. Berstatus sekolah negeri di bawah naungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan yang saat ini dipimpin oleh Bapak Sukranadi SPD MM selaku Kepala Sekolah. Sebagai sebuah institusi pendidikan, SMA Negeri 1 Kelumpang Hilir memiliki pendidik sebanyak 29 orang dan tenaga kependidikan sebanyak 8 orang. Serta jumlah siswa sebanyak 409 siswa yang terbagi atas 3 jenjang angkatan dalam 13 rombongan belajar. Kegiatan awal sebelum pembelajaran, SMA Negeri 1 Kelumpang Hilir memiliki program jam ke-0, yakni pada hari Selasa sampai dengan Rabu, diadakan kegiatan iman dan takwa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing, seperti agama Islam, Hindu, Buddha, Protestan, serta Katolik. Kegiatan jam ke-0 hari Kamis diadakan penanaman nilai-nilai kebangsaan, yakni warga sekolah menyanyikan lagu-lagu kebangsaan dan wajib nasional. Hari Jumat diadakan kegiatan senam pagi dan kebersihan lingkungan sekolah. Kemudian hari Sabtu diadakan kegiatan rutin literasi, yakni dengan membaca sumber-sumber sastra dan diaplikasikan dengan membiasakan menulis esai. Sekilas poin penting mengenai visi SMA Negeri 1 Kelumpang Hilir, yakni wahana krida cipta insan yang takwa, berbudi utama, tangkas dan cendekia yang berwawasan adiwiyata. Sedangkan ini merupakanlah misi dari SMA Negeri 1 Kelumpang Hilir. Berikut adalah struktur organisasi sekolah SMA Negeri 1 Kelumpang Hilir. Baik, selanjutnya saya akan memaparkan mengenai Smart ASN dan tata letak pengembangan diri sebagai seorang pendidik. Pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, disebutkan bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah melalui jalur pendidikan formal. Dari 7 aspek ini, sebagai seorang pendidik, saya sudah menerapkan pembelajaran blended learning, di mana kita sudah mengupayakan pembelajaran yang berdasarkan teknologi masa kini, yaitu tentang virtual meeting yang berdasarkan pembelajaran jarak jauh melalui WA, Google Classroom, Google Zoom, ataupun Google Meet, dan lain sebagainya. Sehingga kita bisa menciptakan pembelajaran yang tidak monoton dan bisa mengembangkan inovasi pengembangan yang bisa dikembangkan oleh guru maupun sang murid itu sendiri. Adapun tugas saya sebagai guru di sekolah, yakni 1. Merencanakan proses pembelajaran. Kedua, melaksanakan proses pembelajaran.
Yang ketiga, mengevaluasi dan menilai hasil pembelajaran. Yang keempat, menganalisis hasil pembelajaran. Dan yang kelima, melaksanakan tindak lanjut hasil pembelajaran. Selain itu, ada pun tugas tambahan yang saya dapatkan di sekolah, yakni yang pertama, pembimbing ekstrakurikuler. Yang kedua, kepanitiaan pada saat kegiatan di sekolah ketika kita diperlukan. Adapun layanan yang dapat diberikan sebagai seorang guru, yang pertama yaitu layanan pendidikan terhadap siswa. Tentunya kita sebagai pendidik haruslah memberikan pelayanan terbaik untuk siswa kita saat berada di sekolah. Kemudian layanan konsultasi siswa terhadap pembelajaran, di mana kita seorang pendidik yaitu sebagai jembatan ilmu untuk siswa, sehingga kita bisa berkonsultasi dengan siswa terkait dengan siswa yang belum paham mengenai materi ataupun pembelajaran yang sedang kita laksanakan. Selain itu, guru juga sebagai fasilitator dalam kegiatan belajar dan mengajar, di mana guru tidak hanya mengajar saja, tapi juga harus bisa memfasilitasi siswa dalam kegiatan pembelajaran, baik itu bahan maupun alat-alat yang diperlukan saat kegiatan pembelajaran. Selanjutnya, keterkaitan tupoksi kerja dan tujuan instansi, di mana tugas pokok dan fungsi kerja yang dilakukan berjalan beriringan dengan tujuan sekolah yang sama, yang mana guru berperan penting dalam hal menyampaikan para generasi muda ataupun siswa untuk menghadapi tantangan nyata dari dunia luar, baik saat ini maupun nanti ketika mereka lulus untuk bekerja maupun melanjutkan ke pendidikan jenjang yang lebih tinggi. Sebagai pendidik juga dituntut harus mengikuti perkembangan zaman, terutama di bidang iptek yang semakin pesat, guna menghadapi dunia pendidikan di era digitalisasi saat ini. Nah, mungkin pada kesempatan ini itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf jika ada tutur kata yang kurang berkenan ataupun kurang jelas. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.